Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi manajemen konflik dan perubahan. Kita sampai pada bab berikutnya, masih menyambung pembahasan sebelumnya, pada pokok tema bentuk-bentuk strategi perubahan. 1. Perubahan terencana adalah sebuah aktivitas perubahan yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan. Perubahan ini berasal dari keputusan strategik untuk mengubah cara organisasi mengerjakan usahanya. Contohnya adalah perubahan produk atau jasa, perubahan ukuran dan struktur organisasi, dan sebagainya. Kedua, perubahan tidak terencana. Perubahan tidak terencana adalah sebuah pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Faktor penentunya adalah antara lain pergeseran demografi, angkatan kerja, adanya peraturan pemerintah, dan perbedaan kinerja, dan lain-lainnya. 3. Perubahan operasional adalah perubahan kecil yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi divisi-divisi atau unit-unit lainnya dalam perusahaan. Misalnya perusahaan kemasan produk, cara promosi, dan lain-lain. Perubahan strategis adalah perubahan yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi serta dukungan dari unit-unit terkait, atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Perubahan inkremental, yaitu perubahan secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Biasanya dilakukan terbatas dalam satu bagian organisasi dan dampaknya dirasakan sendiri oleh bagian itu. 6. Perubahan radikal. Perubahan ini cenderung mengubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi. Biasanya, perubahan ini mentransformasikan seluruh bagian institusi. Perubahan ini melibatkan lahirnya suatu terobosan berupa struktur yang benar-benar baru dengan proses bisnis yang berbeda. Perubahan inkremental dan perubahan radikal. Keduanya mempunyai beberapa perbedaan yang mencolok. Kalau perubahan inkremental adalah suatu untuk keseimbangan umum organisasi, sedangkan perubahan radikal bertujuan merubah paradigma dan mendasar. Perubahan inkremental merubah bagian yang kecil, namun perubahan radikal adalah transformasi secara menyeluruh. Perubahan inkremental melalui struktur dan proses manajemen biasa, sedangkan perubahan radikal melalui penciptaan struktur dan manajemen baru. Berikutnya, perubahan inkremental adalah perbaikan penyempurnaan teknologi, sedangkan perubahan radikal terobosan teknologi atau breakthrough. Perubahan inkremental merupakan perbaikan produk, sedangkan perubahan radikal adalah penemuan produk baru atau pasar baru. Skema ini disampaikan oleh Alan D. Meyer, James B. Ghosh, dan Geoffrey R. Brooks dalam buku Organization in Disequilibrium, Environmental Jobs and Industry Revolution, dalam George Haber and William H. Gleick, edisi Organizational Change and Redesign halaman 66-111. 7. Perubahan kasat mata adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara kontras, bersifat lokal, dan dapat dilaporkan oleh wartawan dari suatu kejadian. 8. Perubahan mosaik adalah perubahan yang memerlukan pihak ketiga bertindak untuk mengumpulkan mosaik yang terpisah-pisah
dan melakukan analis terhadap kecenderungan yang terjadi di tempat-tempat yang saling terpisah satu sama lain dengan rentang waktu yang berjauhan. Misalnya, seorang pengamat politik, Samuel Huntington, mengumpulkan mosaik melalui historical approach mengenai apa yang bakal terjadi setelah Perang Dingin berakhir. Setelah mosaik-mosaik itu ditata, dia menyimpulkan bahwa pasca berakhirnya Perang Dingin, dunia akan dikejutkan oleh benturan 7-8 peradaban dunia. Pembaharuan perusahaan. 1. Transformasi manajemen. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sehat atau perusahaan yang mulai menangkap adanya sinyal-sinyal yang kurang menggembirakan. 2. Manajemen turnaround. Manajemen turnaround adalah atau biasanya dilakukan kalau suatu perusahaan sudah mulai menghadapi persoalan-persoalan yang agak pelik dan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas. Namun, pada tahapan ini didasari atau disadari perusahaan masih punya aset yang cukup dan waktu yang memungkinkan untuk melakukan manuver perubahan. 3. Manajemen krisis. Manajemen krisis ini dilakukan ketika perusahaan sedang berada di masa krisis, di mana pada saat itu perusahaan mulai kehabisan aliran uang atau cash flow, reputasi, dan motivasi. Pada tahap ini, perusahaan benar-benar berada di posisi yang membahayakan dan diragukan untuk dapat bertahan karena sulit untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran jangka pendek yang jatuh tempo dan operasional perusahaan. Ciri-ciri perusahaan yang berada dalam krisis. Pada kondisi keadaan fisik, biasanya tidak terurus seperti banyak lampu perusahaan redup, seragam petugas lama tak diganti, pabrik bekerja di bawah titik optimal. Pada poin SDM, pekerjaannya malas, datang dan pulang sesuka hati, banyak pekerjaan yang terbengkalai, pekerja banyak yang resign. Produk andalan, tidak adanya produk andalan karena banyaknya return dan defect. Pada poin konflik, hampir terdengar tiap hari, perasaan resah di mana-mana. Energi hampir tidak ada, demo karyawan yang tinggi karena takut terkena PHK. Pada poin proses hukum, meningkat, datang dari mana-mana. Bagian keuangan, hidup dalam suasana stres, dikejar tagihan-tagihan yang tak terbayar oleh debt collector. Kita akan lihat grafik sigmoid curve and strategi dan strategi perubahan. Ada dua poros di sini, sukses porosnya atas dan poros waktu. Bahwa kesuksesan itu akan diraih pada kurun waktu yang panjang, tidak bisa instan. Pada kurva transformasi pada titik A ini, perusahaan mulai menemukan titik untuk naik ke atas pada C. Pada satu titik B, biasanya perusahaan mengalami turnaround atau pada saat titik A sebelum mencapai titik C, perusahaan akan melakukan ekspansi yang tinggi. Pada titik B ini, perusahaan mengalami krisis yang terjadi karena kesulitan keuangan dan sebagainya. Maka pilihannya, perusahaan harus segera melakukan perubahan. Apakah dia segera melakukan perubahan untuk melakukan turnaround, berputar balik, naik ke atas, atau dia semakin turun decline karena kesalahan tadi. Pada sigmoid curve ini, titik manajemen krisis yang berada di titik B ini, di mana yang tersisa kemungkinan besar adalah orang yang lama, kurang produktif, dan perusahaan nyaris bangkrut. Pada tahap ini mustahil untuk melakukan turnaround atau putar balik untuk melakukan perbaikan secara cepat. Maka yang harus dilakukan, perusahaan melakukan penyelamatan strategis yang disebut dengan stop the bleeding atau menghentikan pendarahan. Jikalau pada titik B ini berhasil diatasi pendarahan yang berdarah-darah tadi, maka
perusahaan baru bisa melakukan langkah turnaround. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami masalah sekecil apapun, harus dilakukan langkah turnaround secepat mungkin sebelum terjadi manajemen krisis. Sehingga pada kurva kedua, perusahaan akan melejit pada posisi yang tinggi. Jenis-jenis perubahan. Perubahan antisipatif adalah melakukan antisipasi sebelum segala sesuatu terjadi. Melakukan perubahan sebelum dituntut untuk berubah, sehingga diperlukan penginderaan yang tajam. Bahkan pengendusan sebelum sebuah kejadian besar meledak di depan mata. 2. Perubahan reaktif. Melakukan reaksi terhadap setiap kejadian dan merespon setiap hal yang baru terjadi. 3. Perubahan krisis. Pada saat krisis, mayoritas orang cenderung bertindak dengan penuh keraguan-raguan dan kacau. Namun, orang-orang yang jernih dan penuh keberanian akan tampil mengambil kesempatan untuk memimpin dan mengembalikan krisis pada keteraturan. Demikian pembahasan kita pada bab yang kedua atau bab pembahasan lanjutan daripada manajemen perubahan, dan kita akan lanjutkan pada bab-bab berikutnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.